Wah, sorry Bu. Agak telat. Sehat. Sehat. Kira nggak akan datang. Tadi pulang kerja dulu, Lembur. macet, lembur biasa. Oh, iya, macet tuh udah pulang ke Bandung. Bandung mulai trafiknya macet. Iya tadi tuh mau ngechat, habis baterai, HP bisi pas pulang maneh ka dieu matak tungguin deh bentar lagi. Ada janjian lah jam sakila aman lah nya. Penting Mas. Beda seperti biasa lah. Tadinya mau lebih siang, cuman rame di sininya males. Nyasinya banyak kemarin juga ada yang latihan trompet apa? Oh ini apa? Kasidahan apa? Kasidah. Apa? Trompet. Di situ tuh. Di sini. Di sini kayaknya mah. Makanya ya udahlah. Nyantai meureun ya. Nyantai sih. Sekalian sambil nyantai sama istirahat lah. Besok lah, kerja nggak terlalu berat banget lah. Juga mesen kopi nggak datang. Starling biasa. Starbucks keliling. Taruh lah beli lagi lah. Orang punya cerita sih ya. Cerita horor lagi biasa lah. Lanjut kemarin ya. Tapi rada jauh ini mah sumbernya. Dari teman. Dari teman kuliah dulu lah. Kuliahnya tuh di salah satu kampus lumayan gede lah di Semarang, tapi di Semarang. Semarang tuh Jawa Tengah, Jawa Timur ya? Jawa Tengah. Itu Jawa Tengah. Jawa Tengah. Semarang. Tapi di kosan, cerita di kosan teman teh. Jadi si temen teh kosannya teh kosan jadul teh yang bangunan-bangunan yang udah rumah-rumah lama lah, tapi bukan bangunan Belanda. Memang kosan tipikal kosan-kosan lama gitu yang yang bangunannya udah rada-rada inilahnya sempit, murah memang. Kata temen udah nyari kosan yang murah terus kamar mandinya tuh yang misah teh yang di luar lah. Kan yang sekarang mah paketan kosan teh wifi, kamar mandi dalam ada yang pakai AC. Nah teman mah ngekos nggak tahu daerah mana lah, lupa. Di Semarang, pokoknya di Semarang aja. Semarang, dia ngekos di situ. Nah kosan itu teh katanya ntar dulu sebelum ke cerita, mana percaya ini nggak pesugihan kalau percaya sih ada aja ya itu mah jadi antara si manusia dan perjanjian lah si makhluk gaib teh ya. Bukan karena si dukunnya yang ini ya yang gitunya ya, itu mah sama itunya lah. Nah ini teh yang punya kosannya katanya nyugih gitulah si kosannya tuh, si yang punya kosan ke salah satu makhluk gaib gitulah, tapi nggak tahu apanya. Cuman yang beredar di daerah kosan situ tuh dinamain si sosoknya tuh orang sebelah. Maksudnya? Sebelah orangnya tuh, jadi katanya sebelah, cuma setengah manusia. Enggak, jadi kan kita mau utuh nih, kanan kiri. Nah ini mah tuh nggak ada sebelahnya dari atas sampai bawah, jadi cuman nggak tahu ya detailnya kaki kanan tangan kanan doang atau kaki kiri tangan kiri, tapi yang pasti cuman sebelah kayaknya. Nah terkenalnya tadi disebutnya si orang sebelah. Nah satu waktu cina temen lagi nugas malam ya, biasanya mahasiswa mah pada malam lah kerjainnya. SKS ya, sistem kebut semalam. Nugas ceritanya, nugas di kosan sampai malam. Nah beres nugas teh, tapi awalnya bukan dia yang ngalamin. Tetangga kosan, kan dempetannya kosan. Nah jadi kamar sebelahnya lah agak jauh. Kedengeran ada yang ngetok. Itu tuh lewat tengah malam lah. Dor gitu, si pintu tadi diketok. Dor. Nah nggak dijawab sama si yang punya kosan teh. Kayaknya mah dilihat sama temen orang, dilihat dibuka pintu,
dilihat begini nggak ada yang Nggak ngetoknya. ada. Udah biarin lah, meren bisa jadi dari dalam kali si orangnya yang iseng lah gitu. Terus nggak lama ada suara lagi, dor. Dua kali nanya Dor. lebih lebih banyak ketokan Lebih merenya. banyak. Terus kedengeran suara siapa kata si yang punya kamar. Terus udah gitu pas ditanya siapa ada jawaban. Ada jawaban boy, kedengeran sama teman orang tuh. Nah, ada jawabannya tuh pas dibales siapa, jawabannya tuh orang sebelah katanya. Kirain orang sebelah teh orang sebelah gitu, tetangga atau Heeh. siapalah. Nah suaranya tuh berat, suara Oh suara ada agak ngebas gitu kan. bapak-bapak Ngebas tua gitu lah. kan. Orang sebelah. Heeh. Terus nggak lama dibuka si pintunya, dikirain dia juga tetangga. Nah, sama-sama perantau lah ini. Dibuka, pas dibuka, beneran itu beneran. Si orang sebelahnya teh. Di depan muka dia itu mah. Anjir. Di depan muka Bayangnya. dia, terus teriak. Itu satu kosan tuh lagi ada semua. Keluar, terus Otomatis. dianya yang ya buka pintu, nampak dianya Depan langsung kaget, setengah gitu kan. kaget, jatuh meren. Terus nggak lama pada ke kamar, ada apaan katanya. Orang sebelah katanya, nggak ngerti, pada nggak ngerti. Wah, apaan katanya, itu orang sebelah katanya. Terus udahlah pokoknya udah ditenang-tenangin ya, dia cerita orang sebelah tuh kirain yang lain tuh tetangga atau siapa Pasti kan orang sebelah. Sebelah mana? orangnya nyangkana orang sebelah, tetangga, ternyata bentukannya tuh sebelah gitu. Nggak enak lah, nggak enak dilihat lah. Ya berarti kan kok sebelahnya gini aja sebelah. Bayangin. Otak kelihatan ya, otak, Iya. semua dan lain-lain tuh ya pasti kan itunya mah basisnya mengucur gitu kan, darah itu. Terus usus 12 jari, gitu usus kan. besar, Dan gitu. ke bawah kan. Iya, terus udah gitu udah aja diceritain, oh ya udahlah. Selesailah kejadian hari itu ceritanya. Nah, selang beberapa lama, nggak tahu lah seminggu atau 2 minggu, temen teh pulang. Temen orang teh pulang dari si kampus teh pulang dulu lah. Nah, temen orang nebeng kosan lah mau ngerjain tugas, katanya ngomongnya tuh gitu. Oh ya sok we pake. Dan biasa ya mahasiswa kan suka tuker-tukeran kosan teh ya. Makanya pinjam kosan. Oke, akhirnya di selama pulang teh ditempatin sama temennya. Udah semalam 2 malam nggak masalah, sampai pulang tuh beberapa hari lah si temen orang teh. Begitu udah agak mungkin 3 harian, 4 harian lah, 3-4 harian. Nah ternyata ngechat si ini teh, si orang yang si temennya yang nebeng teh ngechat. Ya bahasanya mah gila, gua ngeliat setan katanya. Apaan sih katanya? Ngeliat setan gua katanya. Gua pingsan di kosan lu. Gua ngeliat hantu orang sebelah. Wah serius katanya. Nah akhirnya ya udah, nggak lama pulang, balik lagi lah ke Semarang. Kosannya udah ditinggalin lah sama si yang temen yang nebeng gitu. Terus nggak lama ketemuan di kampus, ditanya gimana itu tuh ceritanya katanya. Ya jadi dia beres ngerjain tugas katanya di malam pas kejadian tuh main game, refreshing, main game, ada yang ngetok. Nah si temen orang teh memang bukan orang situ, jadi nggak tahu cerita tentang orang sebelah teh. Datang cerita, main game, beres ngerjain tugas malam teh, ada yang ngetok itu mah ke pintu, dor. Siapa katanya? Dor nggak dijawab. Siapa? Terus pas yang ketiga kali, dor. Siapa? Orang sebelah katanya. Pas dari ngomong nanya. Jawabannya sama kayak yang awal kejadian. Yang kejadian. Orang sebelah katanya. Orang sebelah sambil main game tuh
dia sempat aneh orang bingung lah pasti kan iya. lagi main game orang sebelah gitu kan. Karena dia bukan orang situ. Pas dibuka sama kejadiannya gitu di depan muka berdiri aja sebelah badan di sebelah pas buka pintu tuh langsung langsung pingsan sih itu mah. Asli itu nampak kata teman kurang teh asli dia pingsan paginya ketolong sama dia yang tetangga itu kosnya apesnya tuh pas dia lagi nugas terus main game dia lagi sendiri. Wah itu terus sama orang tuh ditanya terus gimana tuh, ya udah aja nggak lama dari situ pindah dan nggak tenang tuh itu hampir seminggu teh bisa beberapa kali kejadian. Tapi itu kan maksudnya si setannya si makhluk itunya tuh ke si kamar itu doang kan? Enggak, random itu teh. Random? Jadi si penghuni itu teh kan pasti diterornya teh? Iya. Gimana random si makhluk itu berartinya? Sampai kosong aja sekarang. Karena katanya si yang punya kosannya teh ini pesugihan, tapi nggak tahu yang Jawa Tengah ada istilahnya mungkin. Iyalah, pasti pesugihan ya kayak ke babi ngepet, kayak ke monyet gitu kan ada ya banyak ceritanya. Banyak lah. Kalau itu nggak tahu nih. Wah itu mah ngeri sih ngedengerinnya. Itu ngebayanginnya juga kan, ya bayangin aja sebelah tiap, berarti kan istilahnya gini, tiap malam tuh random kan ya. Si orang yang nggak tahu apa sih gini-gini akhirnya mah dia ngalamin oh ya bener gitu kan, pasti kan pindah itu kan sampai kosong. Itu tahun berapa ya, 2017 18 lah kejadian itu teh gitu. Dari penuh ya kan, kosan pasti keluar masuk tiap angkatan pasti. Ternyata memang udah terkenal dari situ bahwa si yang punya kosan itu teh katanya pesugihan gitu. Mungkin ya itu mungkin tumbahit gitu ya mungkin. Iya kali gitu. Wah ngeri sih ngedengerinnya. Mana ada cerita nggak? Cerita baru nggak? Sama sih waktu itu tapi temannya pas masih kecil dia tuh. Oh ngalaminnya? Masih umuran SD lah kalau nggak salah. Jadi tuh satu keluarga tuh di Bandung lah adalah nama daerahnya tuh deket monumen gitulah. Kan banyak yang di belakang tuh pemukiman banyak ya, padat gitu kan. Oh iya. Dia tuh 4 bersaudara. Yang satunya kakaknya cewek, yang kedua cowok, yang ketiga yang keempat ini masih bayi. Masih kecil. Udah aja. Suatu malam lagi pada tidur, si anak ketiga ini nih, yang cewek ini, yang SD ini. Iya. Jadi posisi itunya tuh apa? Kamarnya tuh dia tuh bertiga. Jadi papahnya, mamanya sama dia, sama bayinya. Kalau si kakak ininya beda lagi kamar gitu kan. Jadi kamar. Jadi ini ada jendela gitu kan. Itunya taman jadi bukan keluar, jadi maksudnya di belakang cuman ada taman gitu. Taman kebayang. Gitulah. Udah aja tidur. Jadi intinya begini, udah lahiran si itu ya, si siapa? Si adiknya. Si adiknya itu teh kan pasti kan si ari-arinya itu kan apa? Oh iya. Dibungkusin sama si ember gitu ya. Dikubur lah di belakang gitu yang di taman itu. Dikubur, masukin aja. Jangan terlalu, jadi harus dalam lah pokoknya. Jangan terlalu ini, takut kecium katanya kan istilahnya mah gitu. Dikubur aja. Salahnya tuh dikuburnya yang nggak ngenurutin itu asal kekubur lah udah we. Suatu malam si yang teman ini tuh yang masih kecil yang itu teh kan, yang 6 SD itu kan cerita si jendela itu kebuka dikit, jendela kamar yang itu lagi tidur aja sama berempat itu kan, sama mama papanya sama yang bayi itu kan. Ada suara di belakang tuh yang masih kecil mungkin ya. Apa suara apa gitu kan ya. Malam jam 12-an lah gitu kan. Kayak yang ada ini ngurek-ngurek apa tanah. Suara-suara ngurek ya. Apa cenah katanya teh. Diliatin gitu sampai dia berdiri kan, berdiri gitu.
Tapi dia nggak, mungkin anak kecil kan maksudnya ya, Ya bingung bingung kali gitu ya. kan, ada cewek rambutnya panjang gitu kan, lagi ngurek-ngurek, serius ngapain, pas ini udah aja, mah bangun, tapi si mamanya nggak bangun, Ah, udah aja. Dia tidur lagi, masih ini masih apa itu, gali. masih ngegali, gandeng. Mungkin pas udah ini dia penasaran, akhirnya bangunin mamanya, mah itu cina ada orang di belakang, cina apa, cina belakang apa itu, belakang itu cina lagi ngurek-ngurek, cina astagfirullahaladzim, cina mamanya itu langsung kan, Oh, mamanya juga ngelihat. pasti ya pas dibangunin itu ada yang ngurek-ngurek, ya itulah tanah, cina. Gali-gali tanah. Baru ingat semuanya langsung, astagfirullahaladzim, dia langsung tutupan, langsung jalan ke belakang. Heeh. Akhirnya kan pergi, untungnya situnya belum ke ini, Oh, didatengin tapi. datengin, tapi keburu pergi mungkin pas Edan, mungkin merinding sih. kan maksudnya kan bau amis mungkin ya, yang baru lahir kan gitu kan, kecil. Tapi nggak sempet keambil itu tuh. Nggak, untungnya teh, jadi untungnya teh kesempatnya teh langsung si itunya ngebangunin gitu, si mamanya bangun langsung gitu kan, nggak diambil untungnya teh. Oh, itu bakal inget terus ya kejadian Makanya itu. sampai pas cerita ya pas udah gede, jadi masih inget masa kecilnya gitu kan. Nah, kalau bohong juga ibunya bangun ya. Heeh. Ya kan maksudnya kan anak kecil gitu kan, maksudnya bisa Wah, lihat itu gitu ya. kebayang ya. Heeh. Emang nggak ditutup? Ditutup dah ya pasti. Ditutup, cuman kan maksudnya dia disuruh bilang kan jangan terlalu apa, jadi harus dangkal dalam, gitu harus ya, dalam harus dalam. nguburnya biar nggak terlalu kecium amis, macam kecium amisnya bukan Ya. sama kita, sama Ya, ya yang makhluk lah begitulah. itu, gitu kan. Rata-rata kan kebanyakan pengen yang itunya doang kan, ternyata. Wah, pokoknya pas yang ngebayangin aja pas ini lagi gitu kan, lagi gitu. Iya, Kebayang. PR juga sih. PR. Lihat jendela Heeh. Langsung. kayak begini. Itu kebayang kalau si Miss Kay berani atau Ya, miskay. kebayang kalau sebangsa lagi itu. begini terus dia ngelihat gitu. Kan dia mah kan kayak namanya juga kan dia Soalnya suka banyak kecil. cerita juga kan yang pembalut tuh, Oh yang iya. perempuan lagi head, Heeh. kenapa harus dibersihin? Iya. Banyak yang cerita tuh nemuin apa? Nampakin tuh lagi ngejilat Si jilat itunya, si pembalutnya darahnya. itu. Heeh. Berarti memang Dia suka yang amis-amis kayaknya. iya amis-amis ya. Tapi ya iya sih ngeri juga ya. Heeh. Makanya jangan. Ya, kita nggak tahu makanan dia apa Iya, tapi makanya ya kayak misalkan kayak apa ya, kayak misalkan kopi kan itu kan nggak akan mungkin diminum ya, mungkin iya, cuman apa ya, bahasa itu gawe-gawe cuman rasanya doang, iya. nggak akan mungkin habis gitu kan. Iya. Iya, saripati. Saripatinya lah, Rokok. ibaratkan rokok gitu kan. Iya benar juga ya. Heeh. Tapi PR juga tuh dah. Mm-mm. Sekarang rumahnya masih di situ. Udah enggak. Oh, Jadi udah enggak. dulunya sama neneknya dulu tuh itu rumahnya, sekarang udah Oh. pindah gitu kan. Udah wah. Tahu dia tuh kelahiran tahun 96 kalau nggak salah, berarti kan antara tahun 2000 ke bawah kan berarti ya. Iya benar. 2000-an, udah lama banget. PR aja sih itu. Tapi apa dia cerita nggak besok lusanya itu Cerita. diperbaikin? Dia cerita. Jadi pas itunya ke si neneknya bilang, neneknya langsung marahin si mamanya itu. Oh, kenapa nggak Kenapa kan nguburnya nggak dibilangin dalam? jangan terlalu rendah, dalam aja gitu kan, udah dibilangin. Oh terus ini kan lupa pakai lampu kan, harus pakai lampu. Iya. Lampunya tuh nggak dinyalain, salahnya tuh. Oh, pakai mah pakai tapi nggak dinyalain. Mungkin ya lupa atau apalah mungkin gitu kan. Wah, PR itu sih. Asli Ya, kadang mikirnya maksudnya belum pernah lihat, cuman cerita orang gini ngebayangin serem juga sih maksudnya iya, gitu kan. kalau kita yang bayangin Kayak tadi aja misalkan manusia sebelah gitu kan di depan mata kita langsung Iya. kaget kan, maksudnya gitu kan. kayak inilah maksudnya manusia sebelah kalau di kita mah kayak urban legend ini Mr. Gepeng. Oh iya, bisa gepeng. Ya nggak tahu bentuknya gimana tapi kan kebayang oh Gepeng. Gepeng Gitu. ya. Oh
gimana gitu ya, PR juga sih. Tinggalnya masih di Bandung, teman mana? Masih di Bandung sekarang, pindah. Wah seru ya. Dan udah pindah tuh sampai umur ya udah gede gini kan, udah kuliah, udah kerja gitu. Pindah ke rumah yang baru tuh ada lagi, cuman itu mah makhluk beda lagi gitu. Mungkin bawaan rumah dulu gitu kan. Ngikut lah. Cuman katanya auranya nggak negatif. Ada yang negatif, ada yang positif katanya gitu. Ada yang suka yang ngejaga, ada yang jahil. Kadang-kadang cuman ini doang. Pernah aku gitu. Dia tuh diamnya katanya di atas, jadi lantai 2. Ada tangga lagi. Di rumah dia yang baru. Rumah yang sekarang gitu kan. Jadi lantai 2 nih. Ada lantai 3-nya lagi tuh yang buat ngejemur. Oh iya. Ada bawah ini balkon atas. Jadi kan ada tangga gitu kan, yang buat ke atas. Ada kamar mandi nih, nggak kepake di atasnya. Di atas tuh, jadi jadiin gudang mungkin. Jadi nggak, lampunya nggak dinyalain lah pokoknya mah. Mamanya tuh nyuruh ke aku teh, kayak kalau nggak salah tuh lagi mau ada pengajian gitulah pokoknya mah. Nggak tahu apa lah pokoknya mah. Rif ambilin itu ya, ambilin karpet di atas. Mana dimintain tolong gitu tuh. Ada kan datang kan, jadi ngebantuin persiapan lah hanya. Rif, yang cowoknya cuman kakaknya lagi sibuk, kakak cowoknya. Yang lain pada yang cewek-cewek kan banyak. Orang we unggul lah ternyata. Ya siap mah cenah. Lalu nya manggil mama lah sama gitu kan. Ke atas ya. Pas ke atas si itu nanti kadang-kadang bilang si kakaknya teh, "Kadek cenah." Hah? Gitu kan. Kadek hati-hati gitu. Hah? Oh iya cenah. Ke atas ya. Mana nge setengah tangga, setengah enggak gitu kan. Nah, mungkin iya badannya ke atas ya, set. Pas ngambil karpet, asa rada-rada aya nu suara gitu, suara bukan suara ini ya, suara barang gitu yang suara itu. Baiklah gitu kan. Ngambil karpet gitu kan, satu bolak-balik sih. Iya. Pas udah ke bawah, set, gimana nih di atas? Di atas ada suara sedikit aja tadi. Tapi kalau misalnya nggak apa-apa, weh. Kenalan muridnya. Mungkin gitu kan, maksudnya orang baru mungkin. Iya. Ya cuman maksudnya kagetnya gitu kan. Gitu. Kadek cenah. Soalnya per cerita kadang-kadang sekelibet gitu kan. Misalnya lagi di kamar atau kamar mandi, sekelibet aja gitu. Kirain teh adiknya jalan, ternyata aku mah di bawah cenah. Gitu. PR diajak atuh boy temennya, boleh lah nanti sambil cerita lah. Soalnya dia nongkrong bareng gitu bareng sambil cerita. Pernah ya, bukan apa ya, indigo tuh apa namanya tuh, bisa ngelihat gitu. Dia bisa ngelihat. Jangan aduh kalau gitu mah. PR juga. Pernah gitu ini nih, ada cerita satu lagi nih. Mau ngajak ngopi nih orang tehnya sama si teman cewek gitu kan. Ini teman tuh cewek yang ini tuh. Kopi yuk, kemana cenah? Jatinangor. Di mana Jatinangor cenah? Daerah Kirapayung. Hah, Kirapayung? Tahu lah. Kan itu daerah gelap. jam 7 sih, jam 6:30. Tetep. Tapi di itu dekat Unpad yang atas kan ada tempat kopi nih. Yang mau ada Kirapayung kan ke bawah nih. Lewat sebelahnya nih ada kopi di situ. Ya, terus kan nyari suasananya maksudnya yang tenang gitu kan. Dia tuh dengan maunya, hayulah cenah hayu gitu kan. Datang naik motor hayu set. Udah masuk Unpad atas. Cus. Dia diem langsung. Diem tuh maksudnya udahlah masuk ke kopi aja, udah aja ke kopi aja. Udah sampai kopi sampai jam 9, pokoknya 9 malam lah. Kopi itu emang sepi. Ngobrol udah aja ya. Dia tapi nggak nyerita gini, cuman nyerita di luar konteks ya, di luar konteks itu kan, udah aja. Pulang yuk, ayo, ya udah jam 9, ayo pulang. Kan jalan itu kan Ya belok itu kan nggak ada penerangan gini kan. Dia diem terus diajak ngobrol ya, diajak ngobrol. Kan kalau misalkan yang gitu kan ajak ngobrol aja biar kayak ini. Di gini dia di motor teh. Kasih kode lah ya. Cepet. Oh iya cenah. Tapi aku jadi orang kan jadi
rewas gitu Iya. ya. Nyekebutkeun we set udah sampai Jatinangor, pokoknya udah keluar inilah Udah yang rame Jatinangor lah ya. jatos lah nya. Nah. Keluar baru cenah akhirnya lega kenaon cenah. Banyak yang ngikutin cenah. Oh serius ini? Anjir, waktu itu kan ngebayang langsung banyak yang ngikutin anjir. Apa aja, gitu kan penasaran kan. Makhluknya gede pisan. Jadi pas naik motor teh ada yang diem gini dah ngeliatin. Di pinggir jalan. Heeh. Ya tuh udah gelap itu mah ya. Nih cenah misalkan kalau misalkan kamu nggak ini cenahnya kalau kamunya nggak dikebutin, aku bisa kemasukan cenah. Astagfirullahaladzim. Kebayangkan kemasukan, terus Iya. aku loncat kabur kemana ke semak-semak, mau nyari di mana cenah. PR juga ya. Terus maksudnya pas di jalan juga ada yang ngikutin dari atas terbang gitu kan. Cuman nggak ngikutin cuman nggak ngikutin kita Tetep cuman we. cuman kan salah ngajak yang orang-orang Iya, gitu. Bener-bener banyak. Makanya diem terus di jalan tuh. Jadi kalau misalkan kalau gitu mah diem. Jadi kalau misalkan ada yang ngikutin nih kan ke kita juga jadi gitu ya Iya. Makanya kan orang-orang yang itu kagetnya gitu kan, takutnya kebut Iya, panik. Ya. Wah seru, ajak deh. Boy. makanya Nanti kita ajak ngobrol lah, nongkrong di sini ya. gampang lah. Tapi jangan terlalu malam lah. Iyalah, pasti dia juga pasti nggak mau. Agak sore lah. Biar Siap, seru. biar seru lah ntar cerita lagi. Oke lah. Nanti lah. Siapa tahu besok lusa bisa Boleh. diajak ya. Mungkin ajak sini. kerjaan lah, santai lah. Jadi biar ada Oh, waktu banyak. Weekend kita ajak ke santai, sini. sambil ngopi-ngopi lah ya ntar ya. Oke tuh. Oke lah, Balik sekarang. balik sekarang. Ayo tuh. Oke. Thank you, Thank you. boy. Nanti kita ketemu lagi dengan Siap. cerita yang Cerita lain. yang lain lah ya, yang Siap. cerita serem. Oke. Berkabar aja ya. Oke. Yuk. Duluan ya. Yuk, Oke. hati-hati. Yuk, Kayak motor. ke motor. Oke. Oke.